Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat Isya menjelang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan harap dan rojak yang sangat kiranya kita diberikan istitaah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya dapat terus menghidupkan bulan-bulan Ramadan, mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah-ibadah yang wajib dan nafilah, sehingga kita mendapatkan dan keluar dari Ramadan ini mendapat predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada junjungan kita dan besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar kiranya harapan kita semua, kita adalah umat beliau terdepan yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah dan tidak pernah bosan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita coba mengetengahkan pandangan Imam Al-Qushayri rahimahullah taala anhu, seorang ulama sufi yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu Allah sebutkan endingnya, di ujungnya adalah la'allakum tattaqun, ingin mendapatkan predikat muttaqin. Imam Al-Qushayri cukup sederhana memaknai takwa itu, memaknainya dengan huruf per huruf dari kalimat takwa itu sendiri. Setidaknya ada 3, ada huruf ta, ada huruf qaf, dan ada huruf waw. Siapa orang yang takwa itu? Beliau sebut adalah orang-orang yang memiliki karakter ketiga huruf itu. Yang pertama disebutkannya huruf ta. Huruf ta itu maknanya tawadhu. Maka orang-orang yang telah menjalani 1 bulan proses puasa itu adalah orang-orang yang mempunyai karakter tawadhu, rendah hati. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, tidak pernah dilihatnya itu sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Dia selalu melihat yang dia miliki sebagai fadlullah, pemberian Allah kepadanya. Oleh karena itu sering tawadhu itu dirivalkan, dilawankan dengan takabur. Karena orang yang tidak tawadhu cenderung takabur, sombong. Coba kita lihat Bapak Ibu, jika kita ada malam Jumat itu Yasin, wirid, kita menemukan salah satu dalam takhtim atau Asmaul Husna Allah itu adalah salah satu di antara nama Allah yang luar biasa baik itu adalah Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul, dan seterusnya. Ada kalimat Al-Mutakabbir nama Allah. Mutakabbir itu adalah nama Allah, si empunya yang sifat takabur itu sendiri. Oleh karena itu takabur itu memang kalau ingin kita telusuri adalah maknanya membesar-besarkan diri. Jadi bina mutawah dalam bahasa Arab, membesar-besarkan diri. Dan kerja membesar-besarkan diri itu adalah mutakabbir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita kutip bahasanya agak keras dalam Al-Quran misalnya, hampir Al-Quran itu ditutup Allah dengan sifat ketakaburan Allah. Ketika ditemukan ayat Allah akan mengatakan dengan sifatnya Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah maha alim dan maha hakim. Akulah yang maha kaya, Allah sebut seperti itu. Bahkan antumul fuqara'u ilallah, kamu itu fakir semuanya kata Allah, dan akulah yang maha kaya. Ini memang, itulah memang karakter, itulah memang Allah, karena memang dialah memiliki sifat takabur itu.
Ketika Allah sebut Dia Maha Kaya, tidak akan ada satupun yang bisa menjatuhkan Allah menjadi miskin. Haman, Qarun misalnya, dalam zaman Firaun yang luar biasa kayanya sampai membawa anak kuncinya itu tidak cukup satu onta, ternyata itu hartanya ditenggelamkan oleh bumi sehingga melegenda menjadi istilah harta karun. Tapi dia mengatakan bahwa dia ghani, aku yang kaya saat itu. Allah menyebut misalnya alim, aku yang maha mengetahui. Artinya Allah tidak akan pernah satu pun yang bisa menjatuhkan Allah lupa dengan pengetahuan yang dia miliki. Hari ini ada jenjang doktor, profesor dan sebagainya, tapi menjelang usia menua, mungkin penelitian yang dia temukan sama sekali akan lupa, karena memang tidak hakiki ilmu yang dia miliki. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang yang puasa itu mesti melekat ketawaduan itu. Sampai misalnya orang yang puasa itu kan tidak menunjukkan ibadahnya, karena ibadah yang tidak bisa di-show itu adalah puasa. Hanya dirinya dengan Allah. Tidak ada yang tahu bahwa kita puasa atau tidak, maka hanya dirinya dengan Allah. Bisa saja dieksploitasi. Ketika ketemu dengan orang, dia pura-pura melemah, tapi ternyata dia sebelum itu telah makan sebelumnya, tapi dia melemahkan diri. Yang kedua, kata Al-Qushayri, orang yang takwa itu adalah memiliki sifat qana'ah. Qana'ah itu ikhlas menerima apa yang diberikan Allah kepadanya, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bersuuzon kepada Allah. Selalu dia berbaik sangka dan berhusnuzon kepada Allah. Dan ini yang disebut Allah dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba. Ketika hambaku menyangkaku baik, maka itulah yang kuberikan kepadanya. Tapi ketika hambaku selalu bersuuzon kepadaku, itulah yang kuberikan kepadanya. Aku sudah beribadah, sudah sholat, kenapa sih kehidupanku seperti ini juga, katanya dalam hatinya dengan suuzon kepada Allah. Ketika suuzonnya kepada Allah seperti itu, maka itulah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka berbanyaklah berhusnuzon kepada Allah. Sebesar apapun musibah itu, tetap berbaik sangka kepada Allah. Jadi positive thinking terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, maka qanaah ini adalah terapi dalam hidup. Kalau tidak ada qanaah, hidup ini tidak akan pernah cukup. Rasul katakan jika manusia itu diberikan 2 gunung Uhud terbuat dari emas, dia akan cari yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Memang tidak pernah cukup tanpa ada kalimat qanaah. Maka karena itu Bapak dan Ibu, ada sebuah penelitian yang bukan mendiskreditkan kaum ibu. Dan penelitian itu diteliti perempuan sendiri. Ada seorang dosen di UIN Jakarta. Dia sebutkan bahwa banyaknya budaya kultur korupsi di Indonesia itu tidak berdiri sendiri karena suami saja, tetapi ada faktor istri. Mengapa? Dia katakan bahwa karena memang ada dorongan dan pressure dari istri dengan kebutuhan yang banyak, dengan permintaan yang luar biasa. Tetapi budgeting suami sudah pas-pasan, tapi terus meminta. Maka karena cinta dan sebagainya mungkin, maka dia diambillah jalan-jalan pintas, dilakukanlah mark up, dilakukanlah korupsi dan sebagainya. Maka satu hal itu memang ada kontribusi istri. Orang yang besar sama juga tidak bisa berdiri sendiri karena di belakangnya ada istrinya yang memberikan dorongan yang luar biasa. Oleh karena itu puasa kepada ibu adalah imsak, untuk selalu menahan diri untuk apa yang kita tidak miliki, apa yang dalam hati kita tidak baik mesti diimsakkan. Maka misalnya ketika seseorang mau marah, maka puasa itu adalah mengimsakkan dirinya. Ketika seorang istri meminta sesuatu tetapi belum tercukupi, maka dia mesti imsak dengan qanaah, bisa menahan diri. Jangan lupa ada sebuah ilustrasi yang ditulis seorang perlindungan Marpaul.
dalam salah satu bukunya. Dia menceritakan tentang seorang istri yang kondisi tidak stabil. Ketika banyak pendapatan sang suami, dia tetap mengeluh, bahkan cerewet, bahkan kalau dalam bahasa Melayu itu merepet. Kalau bahasa Melayu itu merepet, direpet terus sang suami, padahal sudah banyak dapat. Begitu sedikit, itu lebih parah lagi, panjang repet. Sampai pada satu ketika sang suami tidak tahan lagi, berbulan bertahun seperti itu perilaku istrinya. Dalam buku disebutkan sampai sang suami itu mengangkat istrinya dan memasukkan ke dalam sebuah sumur di belakang rumah. Sumur itu ada airnya, dan itu sampai 2 hari dibiarkannya istrinya dalam sumur itu. Kalau hari ini itu mungkin sudah masuk penjara suaminya, Bapak dan Ibu, karena ada KDRT, undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak tahu kita buku itu kapan ditulis. Tapi sampai 2 hari, jam-jam makan dia kasih dari atas nasi. Dilihatnya habis. Inisiatif sederhana, berarti mesti hidup. Tidak ada yang makan nasi itu di bawah kecuali dia. Sampai 2 hari, menjelang 2 hari, maka dia menasihatkan istriku naik, dan dia turunkan pijakan untuk menaikkan sang istri. Begitu diangkatnya, sang suami ini terkejut, karena memang yang naik itu bukan istrinya. Yang naik itu adalah sosok makhluk hitam yang menakutkan suaminya. Spontan suami bertanya, "Anda siapa?" "Maaf Tuan, saya adalah jin." Jin disebutkan, jin penunggu sumur yang sudah berpuluh tahun dalam sumur ini. "Lantas kenapa Anda yang naik?" "Maaf Tuan, saya tidak tahan di bawah sana, karena ada ibu-ibu kerjanya merepet saja di bawah sana." Jadi Bapak dan Ibu, bukan lagi suaminya, jin yang berpuluh tahun pun di bawah sana itu naik ke atas, biarlah saya mengalah, karena tidak sanggup mendengar repetan ibu-ibu tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu, sebenarnya sentilan sederhana dari penulis buku itu tentang karakter yang dalam Ramadan ini sebenarnya ini yang mau ditahan, mau diimsakkan sehingga lahir karakter qanaah dalam diri. Yang terakhir, kata Al-Busayri, orang yang takwa itu adalah orang yang sesuai dengan berbuah wara, memelihara dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas halal dan tidak jelas haramnya. Rasul katakan, innal halala bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Tapi di antara keduanya itu banyak masalah perkara yang syubhat. Sederhananya ada ilustrasi yang dicontohkan Umar bin Khattab kepada kita. Suatu ketika Umar disuguhkan minuman susu dan Umar saat itu cukup haus. Langsung Umar meminum susu tersebut. Begitu telah selesai, lantas Umar bertanya, "Ya sahabatku, ini susu dari mana?" Ternyata susu itu diambil sahabatnya dari tetangganya yang itu belum ada keizinannya sama sekali. Mendengar pernyataan itu, Umar langsung mencukup mulutnya dan memuntahkan susu itu. Ini satu sikap waraknya Umar, memelihara dirinya dari hal yang syubhat, karena susu itu belum jelas halal atau haram, karena belum ada keizinan dari si empunya. Maka Umar langsung mencukup mulutnya memuntahkan hal dan barang yang syubhat. Nah, mampukah kita menginternalkan ini? Ada sesuatu yang kita dapatkan yang tak jelas, uang ini milik saya atau tidak ya? Ini milik orang lain atau milik saya, atau hak saya? Ini punya, ya, seperti itu sebenarnya adalah hal-hal yang dituntut orang yang warak untuk melakukan, meninggalkan itu semua. Uang-uang tips yang tidak jelas misalnya, uang-uang yang datang saja tanpa ada angin hujan, datang tiba-tiba uang yang luar biasa. Maka orang yang warak, dia sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak jelas apakah halal atau haram statusnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah 3 karakter, kata Al-Busayri. Orang yang takwa itu, kalau ingin betul disebut orang yang takwa itu, mendapatkan predikat takwa, orang-orang yang shaim dan shaimat itu, dia mesti tawadu, dia mesti qanaah, dan dia mesti warak dalam hidup. Jika itu terinternal, menyatu dalam diri kita selama pembentukan puasa ini, maka itulah orang-orang yang disebut muttaqin la'allahu
takun oleh Allah. Maka kalimatnya la'alla litarajji, hanya mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan jika mampu dia menginternalkan itu, menyatukan, mengimplementasikan dalam hidupnya, maka itulah orang-orang yang takwa di sisi Allah. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap mendapatkan predikat yang tinggi di sisi Allah. Inna dina indallah taqakum, sesungguhnya yang paling akram, inna akram itu adalah orang-orang yang paling atqa, orang yang paling bertakwa di sisi kami. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai media untuk mendapatkan dan menggapai predikat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.